Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Shalom, Bu. Salam Sister. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mika 5, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan dilanjut Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 23. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya,
Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Oke, sudah Bu Sarma? Iya. Ya, terima Saya kasih. lanjutkan lagi. 1 sampai ayat 1 sampai sampai 23 kan? 23. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah,
diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut di sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan, ya saudara ya, dengan sungguh hati. Luar biasa saudara ya, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, diulang-ulang, kita makin ngerti ya saudara ya. Karena ketika membaca firman Tuhan setiap bagian, Anda boleh baca ayat yang sama, ya kalau Anda sudah belajar bahasa Ibrani apalagi ya, Anda bisa khotbah dari satu ayat yang sama, bukan khotbah ya, tapi memahami ayat yang sama dengan makin dalam, makin mengerti, saudara. Saudara, judulnya hari ini renungannya perang terakhir, ya, perang terakhir Israel lawan Palestina. Saudara, semua orang ya di seluruh dunia ya tidak pernah menyangka negara kecil Israel, sudah pernah saya tunjukkan ya malam itu, akan menjadi negara superpower, saudara. Ya, bahkan Amerika pun takut, saudara ya. Bahkan Amerika pun takut pada Israel. Mengapa? Ya karena senatnya banyak orang Yahudi ya juga, saudara. Duitnya juga dari orang Yahudi. Kalau kampanye duitnya dari orang Yahudi juga. Jadi sebagian besar warga Israel ya punya dua kewarganegaraan, warga negara Amerika juga mereka, saudara ya. Makanya Amerika punya kepentingan sekali ya. Amerika punya kepentingan di Israel ini. Selain itu senator-senatornya tadi ya, juga dana kampanyenya juga dari orang Yahudi, dan perekonomian dunia digerakkan oleh orang Yahudi ini, saudara. Bayangkan betapa mengerikannya ya, betapa mengerikannya kesabaran orang Israel ini, saudara. Seharusnya Israel ini bisa langsung hari ini kekuatan ekonomi dan persenjataan Israel sudah bisa untuk menghancurkan seluruh dunia, saudara. Ya, kekuatan ekonomi Israel sudah bisa untuk menghancurkan seluruh dunia, saudara. Kekuatan ekonomi dan persenjataannya dan teknologinya, saudara. Dan itu banyak orang tidak mengerti, banyak orang terus sembarangan ya. Saudara, ada orang yang amat sangat kaya raya, saya kenal ya, punya teman ya, saudara ya. Tapi orangnya rendah hati sekali, saudara ya. Ketika dia diganggu, dihina, dibully, dia tenang aja, saudara. Nggak pernah lawan. Tapi kita semua tahu dia ini orang yang hebat sekali, orang kaya raya, bapaknya orang punya pengaruh. Tapi dia nggak pernah ngeresponin kalau ada orang-orang ya yang membuli dia atau apa segala macam ya. Anak ini memang rendah hati, saudara ya. Nggak nampak, nggak sombong juga ya, saudara ya. Anak ini memang baik ya, saudara ya. Padahal bapaknya orang kuat lah di kota tersebut, saudara ya. Nah, saya membayangkan ya, sebetulnya ketika kita punya kekuatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, saudara ya, maka sebetulnya Anda tenang ya. Nggak perlu kejang-kejang, nggak perlu takut. Mengapa orang masih takut, masih panik, masih mengandalkan kekuatan sendiri? Karena sebetulnya Anda tidak punya kekuatan di dalam Tuhan. Simpel sekali. Mengapa Anda masih khawatir dengan bisnismu hari ini? Karena Anda tidak punya kekuatan di dalam Tuhan. Ya, Anda tidak sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Anda tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, saudara. Percaya enggak? Kalau Anda sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kalau Anda sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, kalau benar-benar ada Roh Kudus di dalam hidupmu, ya Anda tidak khawatir dengan hari ini. Sebab Anda hidup bersama dengan Roh Kudus. Gimana caranya? Sebenarnya gampang. Anda hidup dalam diakonia, ya
dalam rema Tuhan, sudah bolak-balik tiap hari dikhotbahin. Tetapi kenapa itu nggak masuk? Karena Anda tidak melakukannya, ya kan? Mungkin Anda sudah diakonia, tetapi nanggung diakonianya. Mungkin Anda sudah mendengar firman Tuhan, tetapi nggak jadi rema dalam hidupmu. Ya alias cuman basa-basi doang. Itu masalahmu, saudara. Masalah dari kita. Saya mengalami masa-masa itu, di mana saya gamang. Ya, gamang itu apa, saudara? Kayak nggak berpijak, saudara, bingung, nggak yakin ada apa ini. Di masa-masa itu, saya nggak yakin ya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai saya, tangan yang kuat itu. Anda kalau melihat Israel, mereka nggak panik, saudara. Semua yang di media ya, penayangan pengurus kita ada yang suka begitu tuh. Jangan marah, yang sabar, jangan marah. Orangnya malah marah, saudara. Iya kan? Tadinya nggak marah jadi marah kan? Oh, jadi saya ngomong sama Pak Mulia nih, lagi ngobrol, ya Pak Mulia jangan marah, gitu aja marah, nggak usah marah, ya yang sabar. Ya setiap jam diomong gitu, jengkel nggak Pak Mulia? Tadinya kita bingung kenapa dia ngomongin saya marah ya, karena saya nggak marah. Dan kita memang nggak merasa apa-apa, tapi karena bolak-balik diomongin begitu, jadi kita marah beneran, saudara ya, kepancing ya. Orangnya saya tegur, Pak, nggak boleh ngomong begitu, Pak. Sebab tadinya saya nggak marah, sekarang saya marah bukan karena masalah itu, tapi karena Bapak ngomongin saya marah. Saya marahnya sama Bapak sekarang. Tak gituin, saudara ya. Serius, saudara ya. Nggak boleh Anda ngomongin begitu tuh nggak boleh, saudara ya. Itu memframing namanya. Dan orangnya bisa marah gara-gara itu, saudara. Saudara, ada orang-orang ya yang mudah di-framing. Nah, itu saudara. Saya mau bicara itu, saudara. Yang mudah di-framing. Siapa dari sini yang mudah di-framing sama orang? Banyak orang mencoba memframing saya ya. Tapi karena saya punya Tuhan Yesus yang kuat, saya nggak bisa di-framing, saudara ya. Ada roh Tuhan yang kuat. Dulu bisa orang framing saya bingung, saudara ya. Salah satunya ya, saya waktu saya memimpin persekutuan ya, punya persekutuan doa, kelas 3 SMP saya baru masih pakai celana pendek, bayangin. Nah, yang saya pimpinin anak-anak SMA. Terus saya nggak tahu kenapa, ya ada satu orang ini pokoknya memframing saya, dia diamin saya. Persekutuan doanya di rumah dia, saudara ya. Lalu saya didiamkan sama dia, saya bingung kan. Ketika saya mau cak salaman, dia nggak mau, saudara. Dijak ngobrol, dia tinggal pergi. Ya, sekali, 2 kali, akhirnya saya tanya, kamu ada masalah apa dengan saya? Pemberesan, ya saudara ya. Kamu ada masalah apa dengan dia? Nggak mau ngomong, saudara. Waduh, saya bingung, saya panik, saudara ya. Kan kita orang Kristen nggak boleh punya musuh, kan? Siapa bilang? Kamu tidak boleh memusuhi orang lain. Kalau orang musuhin kamu, ya nggak usah urusan. Nah, itu yang benar, saudara. Dulu saya gitu ya. Ini satu orang nih ya. Terus saya kejadian lagi ya. SMA. Saya digituin lagi sama orang, saudara, diemin. Sampai orang, kamu sana, kamu pemberesan. Saudara, dulu saya begitu, saudara ya, saya nurut. Yang ketiga sama kejadian lagi, saudara ya, yang ketiga, saya waktu kuliah disuruh pemberesan, saudara ya. Keempat kejadian lagi waktu saya di Jerman, disuruh pemberesan. Saya sampai bingung ya, apa yang mau diberesin, saya beres baik-baik aja sama dia. Terakhir orangnya tak semprot, saudara, nyuruh saya pemberesan. Jangan suruh saya lagi pemberesan. Saya tidak punya masalah dengan dia. Kalau dia tidak beres dengan saya, suruh dia yang datang ke sini. Ya, saya tegas sekali ya. Saya tidak punya masalah, saya tidak memusuhi kamu. Saya ngomong iya, enggak. Kalau kamu tidak suka, kamu yang ke sini. Berarti kan kamu yang nggak beres sama saya. Bukan saya yang nggak beres sama kamu. Ya, lama-lama kita makin pintar, saudara. Lama-lama makin pintar. Berapa banyak Anda suka di-framing sama orang? Ya itu tadi ya, dalam hal seperti itu, contoh beresan. Jangan, saudara. Kita tidak boleh musuhin orang, kita tidak boleh menaruh ketidaksukaan sama orang, kebencian ya. Tidak suka ya boleh-boleh saja. Nah itu tadi bedakan. Kamu boleh tidak suka sama orang, tapi kamu nggak boleh benci. Nggak boleh benci itu artinya kamu sampai semua tentang dia salah. Nah itu kamu benci sama dia. Tapi kalau nggak suka, ya relatif. Saya nggak suka kalau orang dikit-dikit mudah. Saya tuh nggak suka. Jijik. Bukan apa-apa, karena jijik aja. Dia mudah, nggak ada yang mudah lagi. Waktu proses yang mengeluarkan liurnya itu saya jijik, saudara. Bukan saya benci dia, tapi saya nggak suka. Nah itu kan beda, nggak suka namanya. Tapi kalau saya benci, enggak.
Ya, ada orang yang dikit-dikit ludah ya, karena nggak tahu udah kenapa ya dia dikit-dikit ludah. Saya nggak suka aja pokoknya kalau orang dikit-dikit ludah. Dari dulu saya nggak suka, karena jijik, saudara ya. Berpikiran saya ludah itu kotor. Nah, di Singapura itu kan nggak boleh ludah Anda ya. Di Singapura Anda tidak boleh ludah loh, saudara. Ya, wah, no spite. Kalau Anda ludah, Anda kena ketangkap CCTV, dendanya datang, saudara, nanti. Anda pulang pun dikejar ya, kalau ketahuan ya. Di bandara pun ditagih di bandara, saudara. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Tidak suka namanya. Tapi kalau benci, ya, Anda sampai berusaha menghindari dia sebisa mungkin, itu benci. Ya, artinya Anda memang ada masalah dengan dia. Ya, nah itu Anda harus bedakan. Dari mana kita tahu? Dari baca firman Tuhan. Dan ketika baca, yakinlah dengan yang kamu baca. Makanya ikut kelas-kelas kita. Nanti saya tahu bedain. Waktu hari Minggu Koinonia nanya. Ya. Sepele ya, saudara ya. Sepele ya. Bukan boleh, nggak boleh, bukan. Tetapi banyak kita di framing. Bahkan oleh pendetanya sendiri kan. Ya kan, kalau kamu tidak ke gereja tiap minggu, kamu berarti mundur, kamu tidak setia. Utamakan pelayanan. Apa itu? Yang mau jadi WL, jadi singer. Kalau ada aktivitas di gereja, utamakan. Itu salah. Dulu saya juga nggak ngerti ya, tapi sekarang saya ngerti. Apakah namanya utamakan pelayanan? Anakmu, istrimu, keluargamu dulu diutamakan. Ya, makanya kalau bikin aktivitas, kalau bikin kegiatan gereja, jangan muluk-muluk. Prioritas mereka pelihara keluarganya. Oke, sampai ada waktu, layani dengan sukacita. Jangan muluk-muluk, karena itu kan komunitas. Yang penting keluarga itu beres. Kalau keluarga itu beres, timbul segala macam kreativitas, saudara. Ya, timbul segala macam kreativitas. Nah, itu tentang framing. Tapi sekarang kita balik lagi. Bagaimana supaya kita kuat? Supaya orang tidak bisa framing kita. Supaya orang tidak bisa memframing atau membuat mencap, menstempel Anda, lalu Anda terpengaruh. Nah itu ya, itu hati-hati saudara ya. Imanmu ya seringkali ditentukan oleh orang lain. Aduh, mumet kan. Imanmu ditentukan oleh orang lain. Kadar imanmu, wah rugi kamu saudara. Ya kan? Coba, ketika pembunuhan anak ya, ketika terjadi Yesus lahir di Bethlehem. Semua orang mencap Bethlehem Efrata ini ya kayak Banjaran lah, kayak tempatnya saya kampung, saudara. Natonya dari Banjaran muncul orang-orang hebat seperti Nabi ke-26, saudara ya. Enggak ya, sudah bercanda. Tapi saya maksud Bethlehem Efrata ini terdengar saya kota Daud, tetapi nggak terkenal. Kota kecil yang tidak dianggap. Walaupun selalu ramai karena tempat menampung kalau ada hari raya kalau ada acara 3 hari raya besar, ya Sukot, Pantai Kosta, dan Nisan, Paskah, selalu Yerusalem penuh dan Bethlehem selalu dapat ininya ya, kayak kota satelitnya. Tetapi ya ketika sang raja itu datang, maka orang yang dari timur jauh sana, dari Persia sana bisa datang, saudara. Itu jauh ya, Persia itu zaman itu jauh, saudara ya. Jauh datang hanya buat menyembah seorang raja yang lahir di Bethlehem. Saudara, orang Persia ini membuktikan bahwa Yesus datang bukan untuk orang Israel saja. Ya, bahwa keselamatan itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Persia ini, saudara ya. Dari lahirnya dituntut itu sebuah pertanda. Bintang itu pertanda. Ya, bintang itu ditunjukkan kepada orang Persia ini supaya orang Persia ini datang dan menyembah Yesus. Ya, dan saudara, apa yang terjadi? Ya, dampak sekali, saudara ya. Kelahiran Yesus itu benar-benar mengguncang sehingga terjadi pembunuhan anak-anak di bawah usia 20 tahun. Bagaimana, saudara ya? Tekanan saat itu, mengerikan saat itu. Ketika terjadi pembantaian anak-anak, wah ini ngungkuli Hamas ini Herodes ini, saudara ya. Ngungkuli Hamas. Waduh. Tetapi, saudara, itu adalah sebuah peristiwa besar yang membuat
bahkan anaknya Herodesnya pun namanya Herodes juga, karena semuanya namanya Herodes semua itu ya. Kayak Dr. Sokrates itu kan sekeluarga namanya Dr. Sokrates semua, namanya Sokrates semua itu. Kakak beradik namanya Sokrates semua itu, saudara ya. Jadi si Herodes ini punya anak Herodes lagi, pengen ketemu Yesus. Ini yang bikin gempar dulu, anak usia 2 tahun dibunuh semua ini, saudara. Ya di Rama itu ya. Nah, saudara, ketika orang-orang Majus ini mendapat firman Tuhan, ya, dia bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya, dia bukan orang Yahudi Yudaism, dia orang Zoroaster. Tetapi dia mendapat firman Tuhan dan dia tahu, saudara, dia nggak mau di-framing sama Herodes. Kamu kesini ya, nanti begini. Dia nggak mau, saudara, dia nggak mau. Dia tahu apa yang dia harus taatin, saudara. Dia tahu kepada siapa dia harus taat. Makanya baca firman Tuhan itu penting. Ya, setelah baca Anda kudu ngerti firman Tuhan itu. Dan kalau ngerti, sudah ngerti, Anda lakukan. Karena itu akan membuat kamu nggak akan mudah diombang-ambingkan, saudara. Nggak akan mudah kamu akan ditipu-tipu, nggak akan mudah kamu di-framing sama orang. Karena kamu tahu firman Tuhan. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan, ya, jalannya mantap. Sehingga bahkan dirimu sendiri, kekhawatiranmu itu tidak bisa memframing kamu. Ketakutanmu hari ini tidak bisa memframing kamu. Tidak bisa. Yang memframing kita kan orang lain, ya orang di luar sana, masyarakat umum, ya kan? Siapa lagi? Orang tuamu sendiri. Ya kan? Oh, kamu bisa, kamu bukan. Nah, seringkali yang menyepelekan kita adalah orang tua kita ya, saudara ya. Siapa lagi, saudara? Saudara-saudaramu. Seperti Daud kan di-framing sama saudara-saudaranya kan. Siapa lagi, saudara, yang bisa memframing? Istrimu sendiri atau suamimu sendiri, saudara. Ya kan? Siapa lagi yang memframing Anda? Pendetamu. Ya, siapapun yang kamu percaya bisa memframing kamu, saudara. Nah, saudara, kalau Anda mengerti firman Tuhan, kalau Anda hidup bersama dengan Tuhan, kalau Anda mendengar suara Tuhan, ya, kamu tidak akan bisa di-framing. Karena kamu tahu yang kamu mau, kamu tahu yang kamu lakukan, kamu tahu apa yang Tuhan suruh kepadamu. Bagaimana supaya kamu jangan di-framing? Hati kamu kudu lurus, kudu murni. Sehingga kamu yakin, kamu tahu. Kalau kamu tidak murni, kita tidak tahu, saudara. Mengapa Anda mudah di-framing? Kemarin kita sudah, karena kamu hatinya juga nggak lurus. Kalau hatinya nggak lurus, maka kita sendiri nggak tahu kita ini benar apa nggak jalannya. Tapi kalau hati kita lurus, kita ngerti kita jalannya benar. Ya, makanya itu ya, ayat-ayat itu penting. Ya, baca firman penting, tapi ayat-ayat itu penting supaya kamu benar-benar murni hatinya. Sehingga kita tahu persis yang kita lakukan, ya, bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang datang dalam hidup kita, rema yang datang dalam hidup kita, ya, suara Tuhan dalam hidup kita, suara Roh Kudus itu, saudara ya, itu akan membuat Anda itu mantap tiap hari, saudara. Orang boleh ngata-ngatain kamu, orang sedunia boleh ngata-ngatain kamu. Bisnismu boleh kelihatannya goyang, ya. Kamu boleh nampaknya kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu. Kelihatannya buruk. Pertanyaan, so what? Ada Tuhan di dalam hidupmu. Nggak mungkin buruk, saudara. Semua yang kelihatannya buruk, kalau kamu punya firman di dalam hidupmu, itu tidak buruk. Tidak akan buruk. Percaya saya. Ya, mungkin kamu akan dipulihkan dengan bisnis yang sama, atau Tuhan ganti dengan yang benar-benar baru. Kelihatannya mereka mengintimidasi kamu dengan masa lalu kamu. Nggak perlu takut, saudara. Terjadilah. Kalau memang harus terjadi, artinya ada yang baik di sana. Saya sudah mengalami. Nah, kalau saya ngomong, saya sudah ngalamin, saudara. Anda pikir saya tidak takut dengan masa lalu saya dulu. Ya, makanya begitu pertama kali viral, saya langsung puasa 7 hari, saudara ya. Wah, viralnya kelewatan. Saya tidak menyangka viralnya sampai seviral itu, dan saya tidak berharap jadi viral. Ya, tapi saya tidak takut dengan dibawa polisi di Depok, nggak takut. Saya takut dengan masa lalu saya, saudara. Ya, dan apa yang saya lakukan, saya puasa. Lalu firman Tuhan datang, buka saja masa lalumu, nggak apa-apa.
Oh iya ya, kenapa nggak dibuka? Buka saja, saudara. Dan saya tidak takut dengan masa lalu saya. Sampai dengan hari ini, makanya saya bisa cerita sama Anda. Bagaimana pelayanan komunitas kita makin hari makin mantap, makin kuat. Komunitas kita makin lama makin kokoh, saudara. Pelayanan kita pun di Eropa makin lama makin diberkati. Ya, bahkan saya bisa sekolah juga di Israel. Wah, bukan cuma itu saja, saudara ya. Semakin hari yang kita ajarkan makin mantap di komunitas kita. Dari mana itu, saudara? Dari firman Tuhan yang jadi rema, yang kemudian makin hari makin kuat di dalam hidup saya. Makanya kita makin mantap. Orang boleh ingin sana, angin sini, kabar burung, kabar gosip, segala macam. Orang boleh kondisi ekonomimu, kondisi keluargamu, sakitmu, kelihatannya semuanya menggetarkan hati. Nggak usah, saudara. Terjadilah. Sewat. Bukan pasrah. Tapi karena kamu tahu, apapun terjadi, itu baik. Apapun yang terjadi, baik. Kemarin saya cerita anak saya, ya, si Wesley. Kurang 2 minggu. Kalau enggak, dia harus ngulangi lagi tahun depan. Berarti tertunda setahun. Kalau. Wah, semua dia sudah puluhan, sudah kirim surat. Terlalu begitu jengkel sekali, dia panik sekali. Karena saya bilang, diam, nggak usah ngapa-ngapain, 1 hari kamu doa, kamu tenang. Pokoknya kamu tahu, semua yang kamu doakan, nggak ada yang Tuhan nggak kasih yang baik. Kamu tenang saja. Ya, singkat cerita, baru beberapa hari kemudian dapat panggilan magang. Gaji dia paling gede di antara semua teman-temannya, saudara. Di antara teman-temannya dia satu angkatan itu ya. Gaji dia 2 kalinya, saudara, 2 kalinya teman-temannya. Bahkan teman-temannya ada yang nggak digaji. Ya magang kan nggak digaji, saudara. Ya dia digaji ya 2 kali dari teman-temannya. Di perusahaan yang dosen-dosennya dia pernah magang di sana. Semua dosennya dia pernah magang di perusahaan itu. Artinya itu memang perusahaan yang top, ya, terkenal di kampusnya dia, saudara ya. Saya bilang, bukan N. Mantap sekali hatinya dia, saudara ya. Dari pengalaman-pengalaman, mungkin hari ini kamu masih deg-degan. Mungkin hari ini ada sedikit kekhawatiran atau banyak kekhawatiran. Catat ya. Tanggal sekian, hari ini aku khawatir. Nah, tapi ada bilang, aku sama Tuhan, apapun terjadi hari ini pasti baik. Bilang dong, apapun terjadi hari ini pasti baik. Besok tiap hari lagi, ngomong lagi. Apapun terjadi hari ini pasti baik. Malam mau tidur kepikir, aduh tadi aku begini ya. Tuh aku salah. Makanya melekat sama Tuhan. Bilang, apapun hari ini tadi yang sudah terjadi itu baik. Mungkin kamu udah bikin kesalahan, ya, ketidaktelitian, ya, tapi bukan dosa ya. Jangan dosa, jangan kenajisan dong. Berzina ya tidak baik, tetap tidak baik. Kalau minta ampun kamu kalau berzina, sial tetap sial, saudara ya. Kalau berzina itu. Tapi kalau kamu hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam firman Tuhan, apapun yang terjadi pasti baik. Lihat ya, jangan ngomong enggak, ya. Apapun yang terjadi pasti baik. Ya, tidak ada yang tidak baik. Saya ceritakan setiap detil proses saya selama di Eropa ya. Bahkan ketika paspor saya dicabut, ya orang mas sedih, orang panik ya. Nggak punya keluarga negaraan. Saya mas senyum-senyum, ketawa-ketawa. On ini, saya bilang pemerintahnya on. Saya langsung tak potong, tak clipping semuanya, tak print ya semua beritanya itu. Saya apply. Teng! Selesai sudah. Lawyer saya bilang, kamu ini hebat, dia bilang. Kamu hebat ini, dia bilang begitu, saudara ya. Kita sudah nunggu berbulan ya, apa namanya? Semua orang prosesnya lama ya untuk jadi warga, untuk bisa punya paspor Belanda. Saya cepat, saudara ya. Ya kan orang-orang pada bingung kan, saya bisa pergi ke Israel. Kamu sudah pergi ke Israel? Sudahlah, orang tetangga kita saja sampai bingung. Apalagi godfather anak saya. Sudah ke Israel, dia melongo sampai, saudara ya. Semua yang terjadi baik. Ya, dari mulai proses apapun, orang maki-maki saya, orang caci, semua baik, saudara. Tidak ada yang tidak baik. Karena saya punya firman Tuhan. Sekalipun di situ ada pembunuhan anak-anak di Rama. Wah, ngeri ya, saudara ya, lari ke Mesir. Anda bayangin ya, itu lari, itu kondisi lari, saudara. Dikejar, saudara, mau dibunuh. Oh, itu ngeri, saudara. Zaman itu bukan cuma dipenjara, dibunuh, saudara ya. Mengerikan sekali lari, saudara. Tetapi semua baik. Semua terjadi sesuai dengan firman Tuhan, menggenapi
menepi firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku. Apapun yang terjadi saudara hari ini, terjadi dengan Israel, Anda nonton. Itu drama ya, drama di depan mata tuh. Ya, ketika seluruh orang Indonesia memframing ya betapa konyolnya Israel kalah, inilah gitulah. Kan konyol sekali kalau bilang Hamas bisa menakut-nakuti Israel, saudara. Kalau Israel kebobolan kan konyol sekali. Enggak, saudara ya. Habis ini Hamas terakhir. Ya, ini adalah perang terakhir Israel dengan Palestina, saudara. Nanti tahun depan Anda nggak akan ada perang lagi. Kenapa? Sudah selesai tahun ini. Ya, dengan mereka nanti itu ada tercipta perdamaian. Akan tercipta perdamaian, saudara ya. Karena Israel si anak manja ini, tentu saja pasti menang. Dan dia menarik perhatian dunia, ya, menarik simpati dan empati, apalagi korbannya dari seluruh dunia, ya, dari Cina, dari Rusia, dari Eropa, dari mana-mana, semua baik, saudara, semua baik. Sekalipun ada korban, ada harga dirimu, ya, ada yang harus dikorbankan, apalagi saudara, saya nggak tahu apa yang dikorbankan dalam hidupmu untuk menghadapi hari ini dan menghadapi hari-hari selanjutnya. Saya bilang sama Anda ya, kalau kamu punya firman Tuhan, kamu punya rema, semua baik. Nggak ada yang nggak baik. Ya, bahkan ini akan menjadi pergumulanmu yang terakhir, pergumulan besarmu yang terakhir. Mungkin, saya nggak tahu seberapa besar pergumulan hidupmu. Ya, milikilah ketulusan hati, jaga hidup dalam kekudusan, miliki firman Tuhan setiap hari, saudara. Berdiakonia setiap hari dalam kasih. Ya, semua akan baik. Ya, dan Anda akan menjadi pemenangnya. Tuhan Yesus memberkati.